Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang model dan strategi pertumbuhan pembangunan ekonomi. Sebelum kami presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Indah Permata Megawati, yang kedua Suci Nugrahayani, yang ketiga Yuda Rizky Pratama, yang keempat Cahaya Nur Aziza, dan yang terakhir Sabit Al-Ghifari. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi dan strategi pembangunan. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Sedangkan strategi pembangunan adalah merupakan suatu cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatkan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi, pemerintah menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Adapun faktor-faktor dari strategi pembangunan, yang kependudukan dan sosial budaya, wilayah dan lingkungan, sumber daya alam serta persebarannya, kualitas sumber daya manusia terhadap penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, manajemen nasional dan kemungkinan pengembangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Rizky Pratama. Di sini saya akan membahas tentang macam-macam strategi dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada paradigma tradisional. Pembangunan ekonomi pada tahun 1960-an mengalami pergeseran makna dari pandangan tradisional berubah ke pandangan baru atau paradigma baru. Konsep pembangunan yang pada awalnya adalah identik dengan pertumbuhan atau development with growth berubah menjadi pembangunan tidak lagi identik dengan pertumbuhan, tetapi pembangunan harus diikuti dengan perubahan atau development with change. Yang kedua ada paradigma baru. Menurut Meyer, pembangunan tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan pada proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi tidak cukup dengan peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah jumlah penduduk miskin tidak mengalami peningkatan dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Myrdal menekan pada pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dudley dan Shears pada tahun 1973 merujuk 3 sasaran utama dari pembangunan, yaitu pertama, what has been happening to property, yang kedua, what has been happening to unemployment, yang ketiga, what has been in inequality. Myrdal, Dudley, dan Shears nampaknya mempunyai kecenderungan bahwa pembangunan lebih banyak menekankan pada aspek sosial, yaitu pentingnya mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran, dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Macam-macam strategi pembangunan ekonomi. Pertama, strategi pertumbuhan dengan distribusi, yaitu merupakan strategi pembangunan yang lahir dari kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja tanpa memperhatikan distribusi pendapatan. Tujuan dari strategi ini adalah mengurangi kesenjangan tergolongan supaya tidak semakin timpang. Implementasi dari strategi ini adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Kedua, memperhatikan terhadap UMKM. Ketiga, investasi SDM. Keempat, perhatian terhadap rakyat miskin. Lalu yang kedua, strategi kebutuhan pokok, yang merupakan strategi pembangunan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Menurut Tadori, kebutuhan pokok mengacu pada 3 nilai dasar pembangunan. 1. Kemampuan menyediakan kebutuhan dasar. Kedua, kebutuhan untuk dihargai. Ketiga, kebebasan untuk memilih. Lalu yang ketiga, yaitu strategi pembangunan mandiri, yaitu strategi yang berorientasi pada negara donatur sebagai pemasok utang luar negeri. Lalu yang keempat, strategi pertumbuhan berkelanjutan. Lalu yang kelima, strategi pembangunan berdasarkan etnik,
yaitu strategi yang lahir dengan latar belakang konflik dari antar etnis seperti suku, bangsa, dan ras, serta agama. Cara mengukur keberhasilan pembangunan. Pembangunan seperti yang sudah ditegaskan di atas tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja, tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Dalam buku Murajat Kuncoro, Ekonomika Pembangunan pada tahun 2006 menetapkan ada 2 indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan di negara sedang berkembang, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi meliputi yaitu laju pertumbuhan ekonomi. Apa itu laju pertumbuhan ekonomi? Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator ekonomi yang paling utama dalam menilai keberhasilan pembangunan sebelum makna pembangunan mengalami perubahan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu yang mutlak harus dicapai oleh negara yang sedang berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap dewa dalam pembangunan, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah suatu keharusan. 1. Pendapatan nasional bruto. Perhitungan pendapatan nasional bruto dapat diperoleh dengan cara menghitung pendapatan nasional atau GNP. Suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Perhitungan pendapatan per kapita suatu masyarakat pada umumnya dilakukan tiap 1 tahun sekali. Dari data yang diperoleh, ini dapat diambil manfaat antara lain A. Untuk mengetahui perkembangan suatu negara dari tahun ke tahun. B. Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan di masa yang akan datang. 2. Produk domestik bruto per kapita dengan paritas daya beli. Kelemahan yang melekat pada sistem perhitungan PDB selama ini adalah ketidakmampuannya mengakomodasikan indikator-indikator yang penting bagi tingkat kesejahteraan. Ketika angka PDB nominal tidak bisa berbicara mengenai tingkat kesejahteraan real, maka UNDP mengambil inisiatif untuk menghitung variabel purchasing power parity sebagai dasar penentu kemampuan atau daya beli seseorang. Atas dasar itulah maka lokakarya yang diselenggarakan Bank Dunia di Paris pada tanggal 21 sampai tanggal 22 November 1988 menghasilkan rumus baru sebagai berikut. NDP sama dengan PDB dikurang konsumsi. Faktor sosial meliputi 1. Indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau dikenal Human Development Index diukur berdasarkan 3 tujuan atau produk pembangunan, yaitu A. Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup. B. Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dalam jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tingkat sekolah. C. Penghasilan yang diukur
dengan pendapatan real yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli atau mata uang masing-masing negara, dan asumsinya menurun utilitas marginal penghasilan dengan cepat. 2. Indeks kualitas hidup fisik. Indeks kualitas hidup fisik merupakan indeks gabungan dari 3 indikator utama, yaitu A. Angka harapan hidup pada usia 1 tahun, B. Angka kematian, C. Tingkat buta huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya tadi. Perkenalkan, nama saya Sabit Al-Ghifari, NIM 1905066060. Langsung saja kita masuk ke materi. Pembangunan ekonomi sebagai prioritas pembangunan nasional. Salah satu implikasi dari persepsi demikian ialah bahwa suatu negara, bangsa, bebas menentukan dan memilih sendiri cara-cara yang ingin ditempuhnya dalam upaya mencapai tujuan negara bangsa yang bersangkutan. Terlepas dari cara dan pendekatan yang dilakukan, berbagai tindakan yang diambil termasuk kebijaksanaan dan prioritas pembangunannya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warga masyarakat. Itulah sebabnya perkembangan pandangan yang mengatakan bahwa suatu negara modern merupakan suatu negara kesejahteraan, welfare state. Tuntutan dalam penentuan prioritas dalam pembangunan bagi negara-negara yang sedang membangun pada umumnya menunjuk pada pembangunan di bidang ekonomi. Tuntutan demikian mudah dipahami dan diterima karena memang kenyataan menunjukkan bahwa keterbelakangan negara-negara tersebut paling terlihat dalam bidang ekonomi. Seperti dimaklumi, berbagai ciri negara terbelakang atau sedang berkembang dalam bidang ekonomi antara lain ialah banyaknya rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan absolut. Di pihak lain terdapat sejumlah kecil warga negara yang dengan standar internasional sekalipun tergolong sebagai orang yang kaya raya. Produk domestik kotor yang rendah antara lain disebabkan oleh produktivitas nasional yang rendah sebagai salah satu konsekuensi dari sumber daya manusia yang tidak terampil, tingkat pendidikan rakyat yang belum tinggi, dan bahkan banyak di antara penduduk yang masih buta aksara. Perekonomian yang masih bersifat tradisional dalam arti berkisar pada kegiatan pertanian, teknik bertani yang sudah pusing, penggunaan pupuk, insektisida dan pestisida yang rendah, baik karena para petani tidak mengetahui cara-cara menggunakannya dengan tepat maupun karena ketidakmampuan para petani untuk membelinya. Rendahnya pengetahuan para petani tentang pertanian modern sehingga mereka sering terpukau hanya pada satu jenis komoditi. Alhasil, kalaupun ada komoditi yang dihasilkan untuk dijual ke pasaran termasuk untuk diekspor, bentuknya masih berupa bahan mentah dan bukan berupa produk. Jadi infrastruktur yang mutlak diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi seperti jalan, sarana transportasi, dan sarana komunikasi yang tidak memadai, pertumbuhan penduduk yang tinggi dan sering tidak terkendali. Seperti dikatakan seorang pakar ekonomi bahwa di negara-negara terbelakang yang kaya makin kaya dan yang miskin dapat anak. Juga karena prevalennya pandangan bahwa kekayaan seseorang diukir dari jumlah anaknya. Tingkat kewirausahaan yang rendah yang antara lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti menjadi pegawai terutama di pemerintah dipandang sebagai profesi yang jauh lebih terhormat dibanding menjadi pedagang. Tidak hanya itu, tidak adanya modal dan sulitnya memperoleh kredit. Sekian dari kelompok kami, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Buah duren, buah semangka, dipotong sama mbaknya. Mahasiswa Unmul sangatlah luar biasa, tapi mahasiswa FK Banggris menjadi juaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.